Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kembali firman-Mu boleh kami alami, kami terima. Biar kami duduk diam, Roh-Mu berbicara, Roh-Mu bekerja, mengurapi setiap kami ya Bapa, membawa kami untuk semakin hari selaras dengan hati Tuhan. Biar firman-Mu saat ini Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Kami duduk diam, meresap setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, hamba-Mu terbatas, Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu saja Bapa yang boleh kami alami dan terima lewat saat ini. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap menerima firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Boleh kita memberkati samping kiri kanan kita. Kita berikan salam dan senyum yang terbaik. Aku senang melihatmu ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan minggu yang ke-24 tentang proses perubahan hidup. Percaya atau tidak percaya, kita semua diperhadapkan dengan perubahan di dalam kehidupan kita. Dan waktu Bapak Ibu sudah mengalami perubahan karena kasih Yesus, pasti beda caranya dalam memuji Tuhan. Terutama lagu Aku berubah, sekarang ku berubah. Kalau belum diubahkan Yesus kan Aku berubah, aku berubah. Karena belum diubah Tuhan. Tapi kalau udah diubah Tuhan, pasti lagunya itu sangat menyentuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau diubah atau mau berubah, itu tergantung pada kita. Kalau kita nggak berubah, maka kita akan diubah. Ya. Hidup ini kalau kita tidak berubah, maka kita akan diubah. Karena kita diperhadapkan dengan perubahan sekeliling kita. Tanaman, binatang berubah. Betul ya? Bahkan Kota Bogor yang kita tempati saat ini berubah. Orang yang tinggal dengan kita juga berubah. Kita juga berubah. Jadi kita diperhadapkan dengan perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Gereja kita kalau enggak mau berubah, maka akan diubah. Jadi kita punya pilihan sekarang, mau diubah atau berubah. Kalau kita nggak mau diubah, kita tidak bisa mengubah orang. Kalau kita tidak mau berubah, maka akan punah. Yang sering terjadi Bapak Ibu, kita berusaha untuk mengubah orang lain. Padahal kita nggak pernah bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Dulu harapan saya waktu muda itu Pak, waktu masih remaja, kepingin mengubah dunia gitu. Padahal diri sendiri belum berubah. Ya nggak mungkin. Nah tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ini saatnya kita mengalami perubahan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup kita pasti berubah, tapi pertanyaannya, apa yang membuat kita berubah? Karena lewat 1 Petrus 1 ayat 23, kita menemukan di sana ada 2 hal yang membuat kita berubah. Kata benih yang pana dan juga benih yang tidak pana. Di dalam ayat ini ada 2. Kita dilahirkan kembali bukan oleh benih yang pana, tetapi oleh benih yang tidak pana. Benih yang kekal. Jadi siapa kita hari ini adalah produk dari apa yang mengubah kita. Apakah benih yang pana yang mengubah kita atau benih yang tidak pana yang mengubah kita? Kalau perubahan kita karena sesuatu yang pana, maka perubahannya itu tidak konsisten.
Kalau perubahan yang kita alami karena benih yang kekal, maka perubahannya itu adalah permanen. Tidak ditentukan oleh situasi, waktu, kondisi, dan keadaan. Yuk kita lanjut ya. Karena di dunia ini, kalau kita mau lihat, saksikan Bapak Ibu, pohon itu ada dua yang bisa mengubah pohon. Ini pohon ada sekeliling kita. Pertama, diubah lewat apa? Dipotong. Berubah pohonnya. Tadinya tinggi jadi pendek. Itu namanya perubahan secara eksternal. Tapi ada perubahan secara genetik. Dikasih suntikan atau di apa gitu ya. Sehingga pohonnya berubah secara genetik. Tadinya pohonnya berbuah rambutan, sekarang bisa berbuah mangga. Karena diubah dari dalam. Jadi dalam hidup kita ada dua perubahan, secara internal dan secara eksternal. Ini sekarang udah banyak gedung-gedung tinggi. Kalau zaman dulu waktu kali pertama Opung Sialagan ke Kota Bogor, saya percaya belum ada gedung-gedung setinggi semewah sekarang ini. Tapi sekarang ada. Nah, itu artinya apa? Perubahan secara eksternal karena ada pembangunan. Tapi kalau misalnya perubahan secara internal itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Perubahan internal itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Misalnya saya ketika berhadapan dengan istri, Pak, nanti kalau makan langsung cuci piring ya. Kalau nggak cuci piring, besok aku nggak masakin lagi. Akhirnya saya cuci piring gitu ya. Karena apa? Takut nggak dimasakin lagi. Itu perubahan eksternal atau internal? Eksternal. Betul ya? Ketika saya sudah dapat suplai makanan dari tempat yang lain, saya nggak mau cuci piring lagi. Kenapa? Biarin kamu nggak masakin aku udah dapat makanan dari sini gitu ya. Perubahan yang seperti ini tidak bertahan lama. Sikap yang baik seperti ini kelihatan baik, tetapi sebenarnya tidak benar-benar dari hatinya. Memang Bapak Ibu, kalau kita berusaha mengubah seseorang dari luar, itu lebih mudah dan lebih cepat. Ditakut-takutin, diancam-ancam, dipermalukan apalagi ya. Kenapa kamu nggak mau ke sana? Nanti aku dipermalukan, nanti dia marah gitu ya. Kelihatan seseorang itu cepat berubah. Tapi sebenarnya nggak berubah, benar-benar berubah, hanya casing saja, hanya modifikasi perilaku. Dia nggak pernah berubah. Tapi perubahan secara internal yang dikerjakan oleh Roh Kudus nggak kelihatan. Nggak kelihatan orang itu berubah atau enggak. Itu sama seperti anak kita lahirkan, dilahirkan, dibesarkan, tahu-tahu dapat sudah lebih tinggi dari mamanya. Nggak kelihatan. Pertumbuhan atau perubahan secara internal itu tidak kelihatan. Itu juga yang akan terjadi kalau hidup kita ditransformasi oleh Roh Kudus. Tahu-tahu kok udah besar, kayak anak kecil ya, kok udah besar, kok sekarang udah kerja, udah dewasa. Kita kaget, kita kagum. Demikian juga waktu hidup kita ditransformasi oleh Roh Kudus, tahu-tahu kok saya gampang mengampuni ya. Kok tahu-tahu saya gampang ya untuk murah hati kepada orang lain. Tahu-tahu kok saya jadi kepingin beribadah setiap hari Minggu ya. Tahu-tahu kok saya kepingin selalu belajar firman Tuhan lah. Itu namanya perubahan secara internal. Dan perubahan ini adalah perubahan yang permanen. Tidak bisa dikontrol oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Itulah buah roh Bapak Ibu. Buah roh itu selalu akan membawa perubahan. Beda perubahan secara
eksternal tadi ya, tergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Tidak pernah membuat kita berbuah, sungguh-sungguh berbuah dalam hidup kita. Bapak Ibu tahu Martin Luther dan John Wesley, dia adalah bapak gereja orang Reform. Mereka pernah bersaksi begini, saya mengerjakan pelayanan, saya menulis buku, saya melakukan banyak hal yang baik, menyumbang, bersedekah. Tapi yang saya rasakan itu, saya memiliki hati yang kering. Kenapa hatinya kering? Karena perbuatan mereka ini ditentukan oleh faktor eksternal, faktor luar, menjadi rutinitas yang dikerjakan sebagai orang Kristen. Kita kan orang Kristen, kita harus berbuat baik kepada orang lain, kita harus bergereja, kita harus melayani. Nah, makanya Bapak Ibu, minggu yang lalu kita belajar bahwa buat Tuhan itu yang lebih penting adalah mengapa kita melayani, mengapa kita taat, mengapa kita melakukan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kita melayani. Kenapa kita lihat ada orang pelayanan hebat ya, pelayanan hebat, luar biasa. Tapi tunggu waktu nggak terlihat lagi dalam dunia pelayanan, tidak beredar lagi. Kenapa? Karena semangat melayani tanpa diperlengkapi, semangat melayani tapi tanpa memiliki hati yang selalu mau belajar kepada Tuhan. Tuhan itu, yang lebih utama buat Tuhan itu bukan kita melayani. Bukan melayani. Karena Tuhan itu bisa menjadikan dari batu-batu ini, kata Yesus, aku bisa membuat dari batu-batu anak-anak. Tidak pun melalui kita, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa jangkau bagaimana caranya orang itu bisa datang kepada Tuhan. Karena buat Tuhan yang utama adalah kita mengalami Dia. Kita tidak hanya sekedar melakukan, tapi kita menghidupi Yesus dalam diri kita. Maka hati-hati Bapak Ibu ketika kita melayani, tapi tanpa mau diperlengkapi. Jangan-jangan seperti Martin Luther, aku kok kering ya, sehingga kita mencari keluar sana. Keluar sana kita cari gitu ya. Padahal masalahnya pada diri kita. Karena fokus kita, perbuatan kita. Fokus kita bukan kepada Yesus. Sama seperti Martin Luther, fokusnya adalah kegiatan rohani, fokusnya kepada pelayanan, bukan kepada pribadi yang memberikan pelayanan itu. Makanya dalam Matius berkata, di sana ada orang yang berkata gini, Tuhan, aku udah bernubuat dalam namamu, aku sudah mengusir setan dalam namamu. Tapi Yesus bilang, aku akan berterus terang kepada mereka, mereka tidak pernah mengenal aku. Pergi engkau semua pembuat kejahatan. Karena apa Bapak Ibu? Mereka ini fokusnya kepada karunia-karunia. Fokus mereka kepada pelayanan-pelayanan. Bukan fokusnya kepada Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Fokusnya bukan kepada pribadi Roh Kudus yang menuntun kita. Fokusnya bukan kepada Allah yang memanggil kita, yang membuat kita menjadi miliknya, yang telah menebus kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Martin Luther dan juga John Wesley hanyalah kegiatan humanis. Kebanggaannya kepada karunia, kebanggaannya pada pelayanan. Kalau dicerita, saya itu udah pelayanan ke sini loh, yang dia banggakan adalah dia dipakai Tuhan, bukan Tuhan yang dia layani. Makanya Bapak Ibu, ketika fokus kita salah dalam melayani, kita akan menjadi sombong, menjadi merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih layak dari orang lain. Lihat saudara, kalau kehidupan kerohanian kita bukan ditransformasi oleh Roh Kudus, maka akan menjadikan kita bahkan lebih jahat dari yang sebelumnya. Orang jahat di luar sana, mereka jahat kenapa? Nggak tahu itu jahat. Tapi kita tahu jahat, tapi justru kita lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu identik dengan perubahan hidup. Namun banyak yang salah paham.
Orang berpikir, oh rajin gereja, rajin melayani, itu dia sudah hidupnya berubah gitu ya. Belum tentu, puji Tuhan, kalau rajin melayani, rajin beribadah, kita senang. Tapi Bapak Ibu, apa yang memotivasi kita, itu yang menentukan kita itu berubah atau enggak. Jadi bagaimana kita bisa mengenali perubahan hidup? Jadi bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup dalam kehidupan kita? Perubahan hidup itu dialami oleh seorang Paulus. Dia seorang penganiaya, penghujat, tapi diubah Tuhan menjadi pemberita Injil. Di jam doa minggu yang lalu kita belajar dari seorang Zakeus. Zakeus itu seorang pemungut cukai, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubah 180 derajat. Ya. Jemaat Galatia juga berubah. Tapi sebelum mereka diubahkan oleh Injil, yang mengubahkan mereka adalah pengajaran Judaizer. Yang mengajarkan kamu tidak cukup percaya untuk diselamatkan, kamu harus melakukan hukum Taurat supaya kamu diselamatkan. Kaum Yakobus berubah. Kaum jemaat Galatia berubah sehingga mereka menjadi golongan yang legalistik dan golongan yang lisensius, yang menyalahgunakan anugerah Tuhan. Mereka ini diubah karena mereka nggak mau diubah oleh Injil, mereka diubah oleh pengajaran palsu. Nah, dengar saudara, kalau kita nggak mau diubah oleh Injil, kita pasti diubah oleh yang lain. Dan kalau yang lain yang mengubah kita, maka kita justru dibawa kepada penyembahan berhala. Meskipun kita mungkin berdoa dalam nama Yesus, meskipun kita mungkin melayani, kita menyebut untuk Tuhan, tapi sebenarnya roh pendusta ada pada kita. Tahu iblis waktu mengusir setan dari orang Garasa? Yesus anak Allah yang maha tinggi, usirlah kami kepada babi-babi itu. Dia mengakui Yesus itu Tuhan. Dia mengakui Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, tapi mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Karena iblis adalah bapa pendusta. Dan jangan biarkan bapa pendusta itu tinggal dalam diri kita. Kita bilang kita melayani, kita bilang kita beribadah sama Tuhan, tetapi yang memotivasi kita adalah kedagingan kita. Yang memotivasi kita bagaimana supaya orang tahu saya ini rohaniawan. Bagaimana supaya orang tahu saya ini orang penting dalam gereja? Bagaimana orang tahu supaya saya ini adalah orang yang baik-baik gitu ya. Saudara, fokus kita bukanlah itu semua. Meskipun orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, semuanya itu akan menyertai hidupnya. Nah, saudara, hal yang menarik tentang perubahan hidup, kita tidak pernah bisa mengetahuinya benar jika kita bertumbuh atau berbuah sampai masalah kesulitan dan pergumulan hidup diizinkan datang menguji kita. Apa yang saat ini memotivasi kita, apa yang saat ini mengubah kita? Kalau Roh Kudus yang mengubah kita, maka ketika ada kesulitan, ada tantangan, kita akan tetap menjadi pribadi yang sama. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang mengubah hidup kita, maka kesulitan itu akan mengubah kita. Kenapa kamu sekarang gak setia lagi melayani? Ya, itu orang-orangnya begitu gitu ya. Yang mengubah dia siapa? Bukan Tuhan, bukan Injil, tapi orang-orangnya. Jadi saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami satu keadaan yang sulit atau orang yang sulit, ingat, sebelum Tuhan mengubah keadaan, sebelum Tuhan mengubah orang itu, Tuhan terlebih dahulu mau mengubah diri kita. Amin. Yang sering terjadi adalah kita berusaha untuk mengubah situasinya, mengubah orang itu. Makanya kita sering letih, capek dalam hidup kita. Kita berusaha mengubah orang lain. Padahal kita tidak pernah bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita. Kita berkata, Tuhan ubahlah aku. Tuhan ubahlah aku.
Aku mau menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Aku mau hidup menggenapi rencanamu. Waktu kita menjadi pribadi yang mau diubah oleh Tuhan, disitulah kita menghasilkan buah roh. Apa Bapak Ibu? Buah roh. Di sini tidak dikatakan hanya buah, tapi dikatakan buah roh. Apa artinya buah roh? Bahwa kalau kita menyatakan kasih, kita bersukacita, kita mengalami damai, kita mengalami kesabaran, kita menunjukkan kemurahan, kita menunjukkan kebaikan, kita menunjukkan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua hasil dari karya Roh Kudus dalam diri kita. Roh yang ada pada Yesus juga ada pada kita. Maka roh itu akan menuntun kita untuk memiliki karakter seperti Yesus. Kita gak pernah bisa mengasihi kalau kita tidak pernah menerima kasih. Kita tidak pernah bisa setia kalau kita tidak pernah menerima kesetiaan. Betul ya Bapak Ibu? Kita hanya bisa memberi dari apa yang kita terima. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ia memberi kita kasih yang sejati. Ia memberi kita kesetiaan yang tiada tara. Ia menganugerahkan kepada kita apa yang kita tidak pernah alami, tidak pernah bisa raih dalam hidup kita. Mengaruniakan kepada kita segala rahmat, segala kasih karunia di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau berubah Bapak Ibu, lewat kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Waktu itu Tuhan menginstal benih ilahi dalam diri kita. Tadi ingat ada dua yang mengubah kita, benih yang panah atau benih yang tidak panah. Itulah benih ilahi. Waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus, ada benih ilahi yang tinggal dalam diri kita. Benih ilahi itu, roh itu adalah roh anaknya Yesus Kristus. Roh itu yang selalu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah mengalami damai sejahtera. Kita ini adalah orang yang bermegah dalam pengharapan. Kita ini adalah orang yang menerima ketekunan. Kita ini adalah orang yang menerima pengharapan. Kita ini adalah orang yang menerima kasih Allah. Kita ini adalah orang yang menerima Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka perubahan hidup Bapak Ibu hanya terjadi oleh Roh Kudus. Oleh apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengubah kita dari dalam diri kita. Bapak Ibu tahu ini adalah kuburan yang megah pada zamannya, ditutup dengan batu yang besar, dicor gitu ya. Tapi suatu hari dari dalam kubur ini tumbuh pohon, lalu pohon itu menghancurkan batu yang besar itu. Kalau pohon saja bisa menghancurkan batu yang besar, apalagi benih Allah yang ada pada kita, pasti bisa mentransformasi hidup kita. Amin. Karena buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan kita mampu melakukan apa saja. Mungkin saat ini mustahil buat kita untuk seseorang itu berubah. Mungkin orang terdekat kita, orang tua atau anak atau suami atau istri. Tapi ingat, melalui karya Roh Kudus tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya mau tanya, dulu waktu Bapak Ibu belum sungguh-sungguh percaya Yesus, mustahil gak bisa percaya Yesus? Banyak dari kita awalnya gak percaya Yesus. Ketika diinjili, diajak ke gereja, diajak percaya, menolak, bahkan marah. Mustahil. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tidak ada yang bisa tahan dengan kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus akan meluluh lantahkan hati kita untuk memandang kepada kasih yang terbesar.
Ya, jadi saudara, Martin Luther bilang begini, kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi jika tidak ada perbuatan, pasti sesuatu yang keliru dengan iman itu. Jadi, Martin Luther mengkaitkan di sini bahwa kalau Roh Kudus memimpin kita, pasti iman kita itu menghasilkan perbuatan. Memang kita diselamatkan bukan dengan perbuatan, tetapi ketika kita memiliki iman yang benar, maka iman itu akan membawa kita untuk menghasilkan perbuatan. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi berusaha untuk mengubah orang lain. Jangan lagi berusaha untuk menyeting. Jangan lagi berusaha untuk mengancam, mengiming-imingkan atau menakut-nakuti seseorang untuk dia berubah. Semuanya itu panah, semuanya itu sia-sia. Mungkin dia berubah, tapi perubahannya itu hanya modifikasi perilaku. Karena bukan kita yang mengubah, Roh Allah yang mengubah. Ketika Roh Allah yang mengubah kita, maka Bapak Ibu, perubahan itu bukan berdasarkan tergantung situasi, kondisi dan keadaan, tetapi sifatnya permanen. Tanda kita diubahkan oleh Roh Kudus dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi dari buah adalah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melayani dalam namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau bukan Roh Kudus yang mengubah kita, mungkin yang kita kerjakan itu sepertinya melayani, sepertinya rohani, tapi buat Tuhan semuanya itu nol. Maka dia bilang, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Kalau pelayanan yang kita lakukan bukan berdasarkan apa yang Yesus Kristus lakukan, bukan fokusnya kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus, tapi fokus pelayanan mereka ini apa Bapak Ibu? Kepada mujizat yang mereka lakukan, kepada karunia mengusir setan yang mereka miliki, bukan kepada pribadi yang memberi karunia, bukan kepada pribadi yang memberi mujizat. Fokusnya kepada karunia. Lihat Bapak Ibu, Roh Kudus, tanda kita diubahkan oleh Roh Kudus, kita selalu mendasari pelayanan kita berdasarkan pengenalan akan Tuhan, berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Di luar itu pelayanan kita hanya pelayanan sosial. Di luar itu kita melayani hanya sekedar humanis. Maka kebanggaan kita kepada perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan, kesibukan-kesibukan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, orang melayani, orang beribadah belum tentu lahir baru. Tapi orang yang lahir baru sudah pasti komitmen setia beribadah, setia melayani. Itu gak bisa ditawar-tawar. Kenapa ada orang yang kita lihat sibuk melayani tapi sombongnya minta ampun gitu ya? Kenapa? Karena fokusnya kepada pelayanannya. Aku udah dipakai Tuhan di sini. Aku udah menjabat ini, aku udah menjabat ini. Aku udah mendapat berkat ini, berkat itu. Jadi sombong, angkuh. Tapi puji Tuhan, jemaat Pabaton tidak ada seperti itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita melakukan banyak mujizat, sekalipun kita bisa memiliki semua bahasa manusia, sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu bahkan nyawa kita, tapi tanpa kasih, tanpa anugerah kasih karunia di dalam Yesus Kristus,
semua sia-sia. Berapa sering kita melakukan segala sesuatu di luar kasih Tuhan, dan kita lakukan itu, dan apa yang kita lakukan itu justru membunuh kita. Kenapa si Anu itu gini aja gak mau bantu aku? Aku udah bantu dia 3, 4, 5, 6, 7 kali. Dia sekalipun enggak. Buat kecewa, membawa kita kepada kematian. Tapi kalau kita memberi, menolong orang lain, hasil transformasi Roh Kudus, kita enggak hidup dalam tuntutan. Kasihan banget ya orang itu ya, enggak care orangnya. Padahal dia udah lama orang Kristen. Gimana ya Pak caranya ya, supaya dia juga ngalamin kebangunan. Itu yang akan terjadi. Kita enggak sakit hati, kita enggak kecewa. Apapun yang kita lakukan saudara, bahkan ketika kita memberikan nyawa kita sekalipun tanpa kasih, semuanya sia-sia. Makanya kalau di dalam buah-buah roh tadi selalu diawali oleh kasih, Bapak Ibu. Kasih itu mengawali segala sesuatu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembut. Itu karena orang yang punya kasih pasti dia memiliki sukacita. Orang yang memiliki sukacita pasti dia memiliki damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera pasti dia sabar. Orang yang sabar pasti murah hati. Orang yang murah hati pasti baik. Orang yang baik pasti setia. Orang yang setia pasti lemah lembut. Orang yang lemah lembut pasti menguasai dirinya. Semua didasarkan oleh kasih. Tanpa kasih maka kita melakukan segala sesuatu dengan agenda kita, dengan kepentingan kita. Bahasa kita gini, kalau dia nurutin apa yang saya bilang, maka saya akan baik sama dia. Ini bahasa orang yang hidup dalam daging, Bapak Ibu. Jadi hidup dalam daging itu bukan mabok-mabok saja. Di minggu yang lalu kita belajar ya, bukan bukan narkobaan, bukan berantem gitu ya. Jadi dosa itu juga bicara tentang motivasi hati kita. Jadi kalau motivasi hati kita berbuat baik kepada seseorang untuk memuaskan ekspektasi kita, untuk kepentingan diri kita. Saya mau temenan sama dia kalau dia ada sesuatu yang saya butuhkan dari dia. Itu kelihatannya nggak masalah, tetapi ujung-ujungnya membawa kematian. Tapi waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita melakukan segala sesuatu selalu diirahkan, selalu diingatkan. Kamu itu sudah dikasihi Tuhan. Dosamu sudah ditebus Tuhan. Tuhan itu sabar dan setia kepada kamu. Sehingga hari ini waktu kita menyadari kesetiaan kasih Tuhan, Tuhan, aku yang hina, aku yang gak layak, Tuhan mau mati untukku, Tuhan mau berkorban kepadaku. Tuhan, aku mau belajar setia. Tuhan, aku mau belajar berbuat baik. Tuhan, aku mau belajar melayani Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu, kita menjadi orang yang nothing tulus. Waktu orang tidak membalas kebaikan kita, waktu orang tidak melihat, mengakui usaha kita, kita tidak menjadi kecewa. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kita lihat Bapak Ibu, ada orang yang lemah lembut, tetapi satu sisi ia tidak setia. Nah, itu bukan buah roh. Lemah lembut, tapi kalau ada temannya salah, dia tidak mau menegur. Itu bukan buah roh. Buah roh itu apapun, yang penting aku menyatakan kasih, yang penting aku mau melakukan apa yang Roh Kudus lakukan. Kalau kamu gara-gara itu gak suka sama aku, ya gak apa-apa. Jadi kita tidak lagi berpusat kepada penerimaan seseorang. Sering sekali, jujur Bapak Ibu, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan hati Tuhan, tapi hati orang yang kita tuju. Nanti kalau saya begini, dia tidak lagi menghormati saya, tidak lagi menghargai saya, gitu ya. Fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada diri kita. Kelihatannya kita cinta Tuhan, tapi kita tidak
Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita memperhatikan diri kita sendiri. Ada orang yang kelihatannya tenang, damai, tapi belum tentu damai itu adalah buah roh. Kenapa dia damai? Ya karena dia udah terbiasa dengan cuek, udah terlatih di keluarganya cuek, bukan karena hasil transformasi oleh Roh Kudus. Kalau kita benar-benar ditransformasi oleh Roh Kudus, hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berbeda. Hidup kita pasti menjadi seseorang yang makin hari baru dan baru. Karena Roh Kudus, kalau perubahan hidup oleh Roh Kudus, fokusnya bukan kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi Roh Kudus menyelidiki motivasi terdalam hati kita. Jadi bagaimana kita mengalami proses perubahan oleh Roh Kudus? Yuk kita baca ayat 24 sama-sama, 1, 2, 3 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Makanya firman Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan yang permanen, perubahan yang sejati hanya terjadi oleh Roh Kudus ketika kita membiarkan Roh Kudus membaharui budi kita, membaharui akal budi kita. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus Bapak Ibu minggu yang lalu? Roh Kudus itu tidak pernah egois. Roh Kudus itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Roh Kudus itu seperti senter yang menerangi objek yang dia tuju. Seperti itu Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan kita, mengarahkan pandangan kita kepada pribadi Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan kita, kamu itu udah ditebus Tuhan. Kita yang rapuh, kita yang berdosa, sudah dibayar Tuhan lunas dosa-dosa kita. Jadi perubahan budi di sini membiarkan Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita. Untuk kita sadar, untuk kita benar-benar ingat bahwa kita ini adalah milik Kristus. Karena hanya orang yang menjadi milik Kristus, hanya orang yang menjadi milik Kristus, hanya mereka yang bisa menyalibkan kedagingan dan segala hawa nafsu. Menyalibkan daging di sini Bapak Ibu bukan seperti orang asketisme, nggak boleh itu, nggak boleh ini, pantangan gitu ya. Bukan. Penyaliban daging di sini bukan juga berkata, aku nggak mau mabuk-mabukan, aku nggak mau berzina, aku nggak mau sombong, aku nggak mau berjudi. Bukan Bapak. Ini adalah cara-cara manusia. Ketika kita menggunakan cara ini untuk kita mengalami berubah dalam hidup kita, justru menimbulkan dosa yang baru. Dengar, bukankah sering begini? Ayo bro, minum bro. Enggak, sorry ya, saya nggak minum. Tapi dalam hati, aku nggak mau seperti kalian orang-orang bodoh habisin uang untuk minuman keras. Dalam hati kita sendiri terbesit seperti itu. Menimbulkan dosa yang baru. Dosa apa itu? Kesombongan. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Ada yang selingkuh misalnya, selingkuh. Dia ternyata orang Kristen selingkuh. Nggak kayak aku. Aku mah nggak mau selingkuh. Tapi Bapak Ibu, sikap seperti ini melahirkan dosa yang baru. Sombong. Merasa lebih hebat dari orang lain. Merasa lebih kudus. Ini sama seperti doa imam, doa di bait Allah. Tuhan lihat, aku tidak seperti pungut cukai ini. Aku memberi perpuluhan, aku berpuasa. Tapi Alkitab bilang, siapa di antara dua orang ini pulang sebagai orang benar? Bukan orang yang rajin puasa, bukan orang yang rajin memberi, tapi justru orang berdosa ini. Kenapa? Dia datang membawa hati yang hancur. Dia datang dengan hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus.
dia pulang sebagai orang benar. Tiap kali saudara bergereja, apakah saudara pulang sebagai orang yang benar Tuhan? Atau menjadi orang yang justru sombong? Tuhan, aku bersyukur aku udah ibadah hari ini. Gak seperti si anu tetanggaku hari Minggu tidur. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita rajin ibadah, tapi yang Tuhan mau adalah motivasi hati kita. Sudahkah kita menyalipkan kedagingan? Sudahkah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus? Sudahkah kita merespon apa yang Roh Kudus ingatkan dalam diri kita? Karena Roh Kudus selalu akan mengarahkan pandangan kita kepada salib Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak fokusnya lagi untuk kenyamanannya, tidak lagi fokus untuk ekspektasinya, keegoisannya. Dia tidak akan berkata seperti ini, Pak, ngapain kita memuridkan orang itu, Pak? Orang itu biarinlah. Aku juga nggak pernah dimuridkan. Aku juga punya banyak masalah, banyak pergumulan. Udahlah, ngapain repot-repot gitu ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan berkata seperti ini. Pak, ngapain sih Pak? Kita ngumpul-ngumpul di rumah, ngotor-ngotorin rumah, nyiapin konsumsi segala macam. Babaikan kita tidur Pak. Ngapain sih kita jam doa, Rabu ke gereja jauh-jauh? Mending di rumah aja. Doa kan bisa di rumah gitu ya. Selalu memikirkan tentang kenyamanannya. Kalau mau Bapak Ibu tahu kita dewasa atau enggak, lihat diri kita. Apakah kita selalu memikirkan kenyamanan kita, kepentingan kita? Karena hanya anak kecil yang selalu berkata, enggak, ini punyaku, ini milikku, enggak boleh. Tapi orang dewasa selalu mau berbagi. Bagaimana hidupnya berdampak, bagaimana hidupnya menggenapi rencana Tuhan. Roh Kudus akan melucuti dosa di tingkat kedalaman motivasi hati kita. Jika daging memiliki keepitemia, minggu yang lalu kita belajar, jika kedagingan memberi kita keinginan, kemauan, Roh Kudus juga memberi kita epitemia. Apa yang menjadi keinginan terbesar hati kita selama ini? Mengapa kita menginginkannya? Jika bukan Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita sedang bersandar kepada penyelamat palsu dalam hidup kita. Kita sedang berdiri di tempat yang rapuh. Saudara, mari kita bertobat. Seorang anak muda mungkin pernah berkata seperti ini. Kalau saya nikah sama dia, aduh hidup saya pasti bahagia. Atau mungkin seorang berkata, kalau saya Pak kerja di sana, saya jadi somebody. Orang-orang gak akan pandang saya remeh lagi. Orang kalau saya jalan itu pasti penuh dengan hormat. Pak, kalau saya punya barang-barang ini Pak, maka saya akan menjadi somebody. Saudara, mungkin kita gak mencuri, mungkin kita gak memfitnah orang untuk memiliki ini semua. Tapi waktu kita menyandarkan identitas kita, menyandarkan masa depan kita kepada manusia, kepada sesuatu yang fana, sebenarnya itu adalah penyembahan berhala dalam diri kita. Dan ingat, penyelamat palsu, Tuhan yang palsu, pasti selalu mengecewakan. Mari kita lihat apa yang hati kita paling inginkan, apa epitimia kita, apa keinginan terbesar kita dalam diri kita, apa yang memotivasi kita selama ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Apa yang menjadi keinginan kita? Biarlah keinginan Roh Kudus yang mengontrol kita. Roh Kudus memimpin kita, keinginannya yang memimpin kita. Itu yang menuntun kita setiap hari. Apa yang Roh Kudus arahkan, yang Roh Kudus selalu arahkan adalah kita memandang kepada salib Kristus. Karena pada salib
Ia menyediakan solusi atas kerapuhan kita. Karena pada salib kita menemukan kita yang seharusnya merengkuh kerapuhan, tapi Dia yang mengalami kerapuhan. Di kayu salib kita yang seharusnya mengalami kejahatan yang terbesar, tapi Dia yang mengalami kejahatan terbesar. Di kayu salib Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Ia merasakan penderitaan terberat yang harusnya kita alami. Di kayu salib Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Ia mengalami kegentaran maut karena kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menemukan keutuhan, penerimaan, ketenangan, pengharapan, pemulihan, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak lagi mencari di tempat lain. Supaya kita tidak lagi mencari di tempat kita bekerja. Supaya kita tidak lagi mencari di dalam diri suami, istri, anak, mertua kita. Tapi kita menemukannya karena kita sudah menemukannya di dalam Yesus Kristus. Kenapa kita sering hidup kita merasa kurang? Kata kita menaruh harga diri kita, penerimaan kita kepada sesuatu yang panah. Maka kita sering khawatir. Maka kita sering dikuasai oleh ketakutan. Makanya hari ini mari kita buka hati kita, kita belajar untuk memberikan Roh Kudus memimpin kita kepada keindahan Injil. Lihat Yesus, pandang Yesus. Dia yang mulia mau menjadi yang terhina. Dia yang maha kasih mau menanggung segala kerapuhan kita. Semua agama dan semua filosofi dari dunia ini selalu berkata bahwa kamu harus melakukan sesuatu dahulu untuk bisa berkenan dan berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kekristenan berkata Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan oleh kekuatan kita sendiri. Makanya Paulus bilang, ketika Paulus mengalami kasih Yesus, bertemu dengan Yesus, ia berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ketika kita memandang pada salib Kristus, kita akan menemukan kasih yang terbesar, pengorbanan yang termulia ditujukan kepada kita yang berdosa, yang pantas dihukum. Tapi Allah mau melakukannya karena Ia mau kita hidup dalam rencananya. Mari kita tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan selama ini? Mengapa hal itu kita inginkan secara berlebihan? Apa yang kita takutkan dan khawatirkan selama ini? Pernahkah kita menyelusuri dan menemukan akar yang sesungguhnya dari segala ketakutan, kekecewaan, dari segala kecemasan, dari segala perasaan kurang? Apakah di masa-masa waktu yang lalu saudara tahu sesuatu yang baik dan saudara mau melakukan yang baik itu, tapi saudara nggak mampu, nggak bisa? Saudara tahu kenapa? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan dan kemampuan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu ada di antara kita kecewa, putus asa, marah. Saudara tahu kenapa kecewa, marah, putus asa? Karena kita seringkali mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan, padahal kita lupa memandang salib Kristus yang sudah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita, yang menyediakan berkat, mujizat,
yang menyediakan jaminan keselamatan buat kita. Apalagi yang kurang? Mengapa kita harus cari di tempat yang lain? Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita juga memiliki kesombongan dan rasa pembenaran diri. Kita mencoba menggantikan janji palsu berhala dengan keindahan kasih Kristus. Kita mencoba menyandarkan kebahagiaan kita kepada manusia, kepada barang, kepada posisi. Tuhan tidak mau kita terjerumus dan terjerumus lagi dalam lembah kekecewaan. Ingat, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, kamu itu milik Kristus. Kamu itu sudah menerima rahmat terbesar. Kamu itu sudah menerima mujizat terbesar, kasih karunia terbesar. Tuhan tidak pernah merencang kita untuk rapuh dalam keberdosaan kita. Dia mau kita bangkit sebagai milik kepunyaannya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu. Terima kebenarannya. Bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan melawat kita dengan firman-Nya. Biar kita melihat mulia Bapa kita dalam Kristus Yesus yang rela mati menanggung kutuk pelanggaran kita karena kita berharga di hadapan-Nya. Kulihat mulia Bapa dalam Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya Bapa. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, nyanyikan dengan penuh pengharapan. Dan coba padanya ku percaya, hatiku Dia selarasnya, Dia kekuatan, amin, berjalan mengikut Yesus. Meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja mulianya. Angkat suaramu, katakan, bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya nama yang berkuasa. Haleluya. Ku akan berpegang hanya dalam Kristus, sebab mulianya bagiannya. Lihat dengannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap layak setiap pujian. Katakan dengan iman saudara, tuduhan yang menimpaku pada salib dipaku. Amin. Oh, ya ku tahu Tuhan bekerja mulianya bagian. Oh, bagi Dia kemuliaan. Amin. Bagi Engkau Yesus yang disalib untuk dosa kami, nama yang berkuasa. Oh, ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagian. Relahkah ku jadi tiada? Aku jadi tiada agar Kristus nyata mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulia
sebab ku tahu mulianya bagianku, sebab ku tahu